Kepolisian Resor Gresik menggelar olah TKP terkait ditemukannya kerangka di dalam mobil polisi yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah Senin siang. Polisi juga memeriksa seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal dan Inafis Polres Gresik melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mengamankan lokasi tempat penemuan ditemukannya jasad yang tinggal rangka di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap proses penyelidikan serta memastikan seluruh bukti yang ada dapat dikumpulkan secara maksimal. Tim forensik juga melakukan identifikasi awal terhadap jasad korban, mengambil sampel untuk keperluan uji laboratorium guna mengetahui penyebab dan perkiraan waktu kematian. Propam Polres Gresik telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak internal dalam kasus ini. Selain itu, pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi, juga mencari rekaman CCTV di sekitar area Polsek Ujung Pangkah guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Sudah memasang garis polis lain sehingga untuk mensterilkan TKP, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim medis dan forensik lapor dari Polda. Tadi pagi sudah melakukan olah TKP, mengambil sampel DNA untuk mengetahui identitas korban, dan kami juga sudah menurunkan tim Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang ada di sekitaran Aspol serta saksi-saksi. Jadi yang kami lakukan semuanya untuk mengungkap penemuan mayat yang ada. Komitmen kami agar kasus ini cepat. Sebelumnya, warga desa Banyu Urip digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Rumah di asrama polisi itu ditempati yang bersangkutan sewaktu menjabat sekitar 2 tahun. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kepala Polres Ngada nonaktif AKBP FWK diduga terjerat kasus dugaan pelecehan seksual di Nusa Tenggara Timur. Polisi telah melakukan penyelidikan terhadap 1 korban dan memeriksa 9 saksi. AKBP FWK, Kapolres Ngada nonaktif belum lama ini ditangkap Propam Mabes Polri karena diduga terjerat kasus pelecehan seksual di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa terjadi pada bulan Juni 2024. Saat itu, pelaku diketahui memesan kamar hotel. Pelaku pun ditangkap pada 19 Februari 2025 oleh Divisi Propam Mabes Polri. Selain memeriksa pelaku, polisi juga meminta keterangan korban berinisial I dan 9 orang saksi. Sementara masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh BPOM dan juga masih ditangani masalah kode etiknya. Oke. Nah, kalau korban yang itu katanya 6 tahun ya? Sudah. Kemarin satu hasil penyidikan khusus, satu inisial I, nanti masih diperdalam lagi nanti oleh para teman-teman penyidik. Korban AKBP FWK diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Namun pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan terkait korban lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Erman Suni, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah memeriksa oknum polisi Brigadir AK guna mengungkap motif pelaku yang tega menganiaya hingga tewas. Juga mendapat intimidasi. Korban meminta bantuan LPSK untuk melindungi ibu korban. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa dan mendalami motif oknum anggota Intelkam Polda Jawa Tengah, Brigadir AK, yang tega menganiaya bayinya sendiri berusia 2 bulan hingga meninggal. Kini oknum polisi tersebut ditempatkan di ruang khusus selama 30 hari ke depan untuk proses pemeriksaan Bitpropam. Selain proses pidana, Brigadir AK juga akan menjalani pemeriksaan kode etik. Sementara itu, polisi sudah meminta keterangan dari 3 orang saksi, yaitu pelapor atau ibu korban, pihak rumah sakit, serta terlapor. Polda Jawa Tengah telah melakukan proses
penyidikan terhadap dugaan dari anggota atas nama Brigadir AK yang telah menghilangkan nyawa seorang anak. Dan kemarin proses penyidikan sudah dimulai dan yang bersangkutan juga dilakukan proses kode etiknya. Dan dari kemarin juga yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di penempatan khusus selama 30 hari ke depan. Sebelumnya Minggu 2 Maret 2025, korban NA dititipkan oleh pelapor DJ kepada terlapor AK di mobil saat ingin berbelanja ke Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Usai berbelanja, DJ kembali ke mobil dan mendapati kondisi anaknya dalam keadaan tidak wajar, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Rumani, Semarang. Namun naas sang anak meninggal sehari kemudian. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan DJ ke Polda Jawa Tengah 5 Maret 2025. Diduga mendapat intimidasi usai melaporkan kasus pembunuhan anaknya, DJ mendatangi kuasa hukum untuk meminta perlindungan. Pasalnya korban tewas merupakan anak hasil hubungan gelap DJ dengan oknum anggota Intelkam Polda Jawa Tengah. Mungkin untuk mengenai intervensi maupun intimidasi, kami sampaikan di sini ada. Namun dilakukan oleh siapa kami tidak tahu, kami tidak mau berspekulasi dan kami tidak mau menyampaikan hal-hal yang memang belum kami tahu secara pasti. Oleh itulah kami menggandeng LPSK terkait dengan keselamatan dari dan keamanan dari klien kami. Untuk melindungi korban serta keluarganya, kuasa hukum meminta bantuan LPSK agar korban tidak mendapat intimidasi dari pihak yang dilaporkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Oknum polisi dilaporkan kekasihnya diduga membunuh anak kandung hubungan di luar nikah. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Kompolnas? Saat ini kami sudah terhubung dengan anggota Kompolnas Ida Utari. Selamat malam Bu Ida. Selamat malam Mas Samar. Bu Ida, tadi kita sempat melihat informasi bahwasannya ini sudah dilaporkan begitu oleh DJ. Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan bagaimana pengawasannya? Ya, terima kasih Mas. Lagi-lagi saya melakukan, saya prihatin juga sama anggota kita yang masih saja melakukan pelanggaran. Sebagai anggota Polri, tentu saja dia tahu persis bahwa apa yang dilakukan itu melanggar. Baik melanggar etik maupun melanggar merupakan tindak pidana. Itu tahu persis dia, tahu persis. Sehingga apa yang dia lakukan sekarang ini sebenarnya adalah karena beberapa hal yang dia lakukan, termasuk pelanggaran yang pertama, dia menikah tanpa tidak sah. Artinya menjalin hubungan tanpa pernikahan yang sah, sehingga ada anak yang dilahirkan dari hubungan itu. Itu sudah sebenarnya menjadi pemikiran dia sehingga memicu dia untuk melakukan, menurut saya itu sudah tindak pidana dan tidak pidana. Saya terima kasih pada Polda Jateng yang sudah menangkap yang bersangkutan berdasarkan laporan oleh istri dalam tanda petik karena dia tidak menikah secara sah kepada Polda Jateng, dan sudah dilakukan penangkapan atau dipatsuskan yang bersangkutan sambil menunggu KKEP-nya, kode etik yang akan dilakukan, dan kami sudah monitor kepada Pak Irwasda bahwa kami akan mengawal kasus ini sehingga kami mohon diinfokan kapan pelaksanaan KKEP-nya. Baik Bu Ida, artinya imbauan dari Kompolnas bahwasannya nantinya akan dilakukan penahanan kemudian juga pencopotan jabatan? Yang bersangkutan seorang bintara, tentu dia tidak mempunyai jabatan perwira, jadi yang bersangkutan adalah bintara. Sekarang yang bersangkutan sudah dipatsuskan di tempat khusus, sudah tidak lagi bekerja tetapi dipatsuskan, dan prosesnya sudah berjalan oleh Bitpropam. Sebentar lagi akan ada kode etik KKEP-nya,
dan proses penyidikan tindak pidananya berjalan. Artinya dua-duanya sudah dilakukan berjalan. Kalau memang terbukti bahwa yang bersangkutan secara sah dan berdasarkan alat bukti yang ada, bahwa yang bersangkutan memang menghilangkan nyawa seseorang atau bayi tadi, maka dia dikenakan dengan pasal perlindungan anak, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 tahun 2002, dan kemungkinannya juga dijuntukan dengan KUHP-nya. Baik, Bu Ida, apakah nantinya akan diterapkan pasal berlapis mengingat ini dilakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan juga apakah jika nantinya terbukti pembunuhan berencana ini bisa menjadi pasal berlapis untuk yang bersangkutan? Ya, sebagai anggota Polri kan sebenarnya ada ketentuannya bahwa seorang penegak hukum itu kalau melakukan tindak pidana kan ditambah itu sepertiga dari hukumannya. Tapi begini, ancaman hukumannya yang jelas adalah yang bersangkutan itu akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu satu. Kalau memang penyidik meyakini, kan ini lagi proses penyidikan, meyakini bahwa dia akan nanti dilapiskan dengan KUHP di 338, kemungkinannya sangat terbuka. Tergantung dari bagaimana penyidik membuka atau mencari alat bukti yang mendukung untuk dari di KUHP tersebut. Baik. Unsur-unsur di KUHP-nya. Baik, Bu Ida, terima kasih banyak atas informasinya, dan kita harapkan bahwasanya kasus ini bisa segera diselesaikan karena mengingat kepercayaan terhadap masyarakat pada institusi Polri. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik, selamat malam.